Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Eka Talita dari kelas 3A Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara, yakni Profesor Dr. Hajah Helmiati MAG sebagai dosen pengampu dan Bapak Bilhaki Putra SPD MPD sebagai asisten dosen. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab soal yang pertama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yang bunyi pertanyaannya itu, jelaskan sejarah Islam pada masa Kesultanan di Asia Tenggara. Antara lain Islam di Jawa, Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, Kesultanan Mataram, Kesultanan Cirebon, dan Kesultanan Banten dalam 4 aspek, yakni pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan kebijakan politik. Pada masa Kesultanan di Jawa, dalam aspek pendidikan, Islam masuk ke Jawa pada abad ke-15 Masehi dan permulaan abad ke-16 Masehi yang ditandai dengan kegiatan keagamaan para wali di Jawa. Yang kedua ada aspek kebudayaan. Islam masuk ke Jawa melalui para pedagang muslim, terutama melalui para wali songo di Jawa. Yang ketiga ada aspek ekonomi. Pusat perdagangan di pesisir utama seperti Gresik dan Demak. Yang keempat ada aspek kebijakan politik. Para wali dengan bantuan kerajaan berhasil mengembangkan Islam ke seluruh daerah penting di Jawa. Yang kedua ada Islam di Demak. Aspek pendidikan, para wali dengan dukungan kerajaan berhasil mengembangkan Islam ke seluruh daerah penting di Jawa. Yang selanjutnya ada aspek kebudayaan. Islam memengaruhi kebudayaan pada masa Demak. Hasil kebudayaan kerajaan Demak yang terkenal dan masih berdiri hingga kini, yakni Masjid Agung Demak. Yang ketiga ada aspek ekonomi. Kerajaan Demak berperan penting dalam perdagangan, terutama sebagai daerah penghubung antara penghasil rempah-rempah. Yang keempat itu ada aspek kebijakan politik. Kehidupan masyarakat kerajaan Demak telah berjalan teratur dengan pemerintahan yang menggunakan hukum Islam. Yang ketiga itu ada Islam pada masa Kesultanan Pajang. Pada aspek pendidikan, Islam memainkan peran integral dalam perkembangan pendidikan pada masa Kesultanan Pajang. Yang kedua itu ada aspek kebudayaan. Hasil kebudayaan kerajaan Pajang yang terkenal adalah masjid-masjid yang menjadi pusat penyebaran Islam. Yang ketiga ada aspek ekonomi. Kesultanan Pajang turut berperan dalam perdagangan di Jawa. Yang keempat ada kebijakan politik, pemerintahnya menggunakan hukum Islam. Selanjutnya ada Islam pada masa Kesultanan Mataram. Aspek pendidikannya, berkembangnya tradisi pesantren sebagai institusi pendidikan tradisional di bawah bimbingan para kiai dan ulama kerajaan. Yang kedua ada kebudayaan, penggunaan bahasa Jawa Arab dalam naskah kesultanan sebagai perpaduan budaya. Yang ketiga ada aspek ekonomi, berkembangnya sektor industri seperti batik dan lain-lain. Yang ketiga ada kebijakan politik, penggunaan simbol-simbol Islam untuk melegitimasi kekuasaan raja atau Sultan Mataram sebagai gelar panatagama. Yang selanjutnya Islam pada masa Kesultanan Cirebon. Pendidikan, berkembangnya pesantren di bawah bimbingan para ulama. Yang kedua ada kebudayaan, aspek kebudayaan, munculnya seni budaya Cirebon yang dipengaruhi unsur Islam seperti tari topeng Cirebon, wayang golek, dan lain-lain. Yang ketiga ada aspek ekonomi, Kesultanan Cirebon menjadi bandar transit penting bagi jalur sutra antara Banten dan Jateng. Selanjutnya kebijakan politik. Hubungan dekat antara para ulama kerajaan dengan pengusaha. Selanjutnya ada Islam pada masa Kesultanan Banten. Dalam aspek pendidikan, berdirinya masjid-masjid besar sebagai pusat penyebaran ilmu agama Islam. Yang kedua aspek kebudayaan, tradisi ziarah ke makam para wali dan leluhur kesultanan. Aspek ekonomi,
Pemberlakuan sistem administrasi, pertanahan, dan perpajakan berdasarkan syariat Islam. Yang keempat ada aspek kebijakan politik, pemakaian gelar sultan sebagai pemimpin tertinggi umat Islam dan kekhalifahan Islam di Banten. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua yang bunyi pertanyaannya yaitu jelaskan sejarah Islam pada masa Kesultanan di Asia Tenggara, di antaranya Islam di Kesultanan Johor Riau dan Riau Lingga. Sejarah Kesultanan Johor Riau, sejarah Kesultanan Riau Lingga, periode pemerintahan dan wilayah kekuasaan, struktur dan pusat pemerintahan, kehidupan sosial budaya, pengaruh Islam dalam masyarakat tradisional Melayu. Sejarah Kesultanan Johor Riau. Sejarah Kesultanan Johor yang terkadang disebut sebagai Johor Riau adalah kerajaan yang didirikan pada tahun 1528 Masehi oleh Sultan Alauddin Riayat Shah. Sebelumnya daerah Johor Riau merupakan bagian Kesultanan Malaka yang runtuh akibat Portugis pada 1511 Masehi. Pada puncak kejayaannya, Kesultanan Johor Riau mencakup wilayah Johor sekarang, Singapura, Kepulauan Riau, dan daerah-daerah di Sumatera seperti Riau Daratan dan Jambi. Yang kedua itu periode pemerintahan dan wilayah kekuasaan Johor Riau. Berdirinya Kerajaan Johor Riau tidak terlepas dari runtuhnya Kesultanan Malaka. Kesultanan Johor Riau mencakup wilayah Johor sekarang, Singapura, Kepulauan Riau, dan daerah-daerah di Sumatera seperti Riau Daratan dan Jambi. Selanjutnya struktur dan pusat pemerintahan Johor Riau. Sistem pemerintahan di Kesultanan Johor Riau menggunakan monarki, di mana kekuasaan diberikan kepada sultan. Selanjutnya ada Kesultanan Riau Lingga. Sejarah Kesultanan Riau Lingga. Kesultanan Riau Lingga adalah salah satu kerajaan Melayu Islam yang didirikan di Pulau Lingga pada tahun 1828 Masehi dari pecahan wilayah Kesultanan Johor Riau atas perjanjian yang disetujui oleh Britania Raya dan Hindia Belanda. Periode pemerintahan dan wilayah kekuasaan Riau Lingga. Berdirinya Kerajaan Riau Lingga hanya 1 abad, didirikan karena peran kolonial Belanda, kemudian runtuh karena dibubarkan Belanda. Wilayah kekuasaan Kerajaan Riau Lingga mencakup kawasan yang cukup luas, diantaranya Johor, Pahang, Riau, dan Lingga. Struktur dan pusat pemerintahan Riau Lingga. Kekuasaan dan struktur tertinggi di Kerajaan Riau Lingga berada di tangan Sultan. Kehidupan sosial budaya. Kesultanan Riau Lingga yang menyumbang peran besar dalam perkembangan bahasa Melayu, terutama sebagai bahasa tulis. Hal ini didukung oleh perkembangan perdagangan yang begitu semarak, sehingga pemasukan dari sektor ini mampu menggerakkan sektor lain. Selanjutnya itu ada pengaruh Islam dalam masyarakat tradisional. Masyarakat Islam sebagai instrumen ilahiyah untuk memahami berbagai aspek kehidupan Melayu. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran Islam menjadi sumber panutan hidup yang penting. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yang bunyi pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana dinamika Islam di Malaysia yang berkaitan dengan masuknya Islam ke Semenanjung Malaya, dinamika Islam di negara Malaysia kontemporer, Islam sebagai identitas Melayu, posisi Islam dalam konstitusi Undang-Undang Negara Malaysia, kebijakan pemerintahan pasca kerusuhan 1969. Masuknya Islam ke Semenanjung Malaya. Islam datang pertama kali ke Malaysia sejak abad ke-7 Masehi. Pada pertengahan abad tersebut, pedagang Arab Islam sudah sampai ke gugusan pulau-pulau Melayu.
Dinamika Islam di negara Malaysia kontemporer. Islam sebagai agama resmi Persekutuan Malaysia, mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun terdapat kebebasan beragama bagi penduduk non-Muslim. Negara Malaysia dalam penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan cukup baik, seperti tercermin dalam kehidupan sosial, ekonomi, hukum keluarga, dan lain-lain. Islam sebagai identitas Melayu. Sejak periode paling awal di Malaysia, Islam telah mempunyai ikatan yang erat dengan politik dan masyarakat Melayu. Islam bagi orang Melayu bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi telah menjadi identitas mereka dan menjadi dasar kebudayaan Melayu. Selanjutnya, posisi Islam dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Malaysia. Dalam Konstitusi Malaysia, Islam diakui sebagai agama resmi negara, yaitu pada pasal 3 ayat 1. Islam adalah agama federasi. Namun pada saat yang sama, konstitusi undang-undang memberikan kebebasan beragama sebagai komunikasi non-muslim. Yang selanjutnya, kebijakan pemerintah pasca kerusuhan 1969. Pelaksanaan New Economic Policy atau NEP pada tahun 1971 yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan ekonomi kelompok pribumi termasuk etnis Melayu. Kuota resmi diterapkan yang mensyaratkan 30% kepemilikan saham dan posisi di sektor korporasi harus dipegang oleh etnis bumi putra. Selanjutnya, penekanan pendidikan agama Islam dan nilai-nilai nasionalisme untuk memperkuat integrasi dan solidaritas etnis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 yang bunyi pertanyaannya yakni, jelaskan bagaimana dinamika Islam di Malaysia yang berkaitan dengan kebangkitan Islam di Malaysia, persaingan antara partai UMNO dan PAS dalam isu Islamisasi, Islam mendapat dukungan dari negara dan pemerintahan, geliat dakwah dan syiar Islam, penyediaan infrastruktur, pendidikan dan pengajaran, ekonomi, hukum dan kebijakan luar negeri. Kebangkitan Islam di Malaysia. Kebangkitan Islam di Malaysia terjadi pada tahun 1970-an dan mencapai puncaknya pada tahun 1980-an. Dinamika Islam di Malaysia ditandai dengan semaraknya kegiatan daerah, semaraknya kajian dakwah dan kajian Islam. Islam memiliki pengaruh yang kuat terhadap identitas nasional, sejarah, hukum, politik, dan budaya Malaysia. Selanjutnya, persaingan antara partai UMNO dan PAS dalam isu Islamisasi. Dinamika Islam di Malaysia terkait dengan kebangkitan Islam dan persaingan antara partai UMNO dan PAS dalam isu Islamisasi memainkan pengaruh dan peran Islam yang signifikan dalam berbagai kehidupan di Malaysia. Yang selanjutnya ada Islam mendapat dukungan dari negara dan pemerintahan. Sikap dan respon pemerintah terhadap penguatan etos dan kesadaran Islam dalam masyarakat Melayu dengan menunjukkan sikap dan kebijakan yang lebih berorientasi Islam. Pemerintah memperlihatkan kebijakan akomodatif dan pro-Islam. Selanjutnya, geliat dakwah pada syiar Islam. Geliat dakwah dan syiar Islam di Malaysia mencerminkan dinamika masyarakat Islam yang beragam dan upaya untuk memastikan pemahaman dan praktik agama yang benar. Pemerintah dan masyarakat sipil berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyebaran nilai-nilai Islam dalam kerangka moderat dan inklusif. Selanjutnya ada penyediaan infrastruktur. Malaysia dikatakan sebagai negara maju dalam perkembangan ekonomi Islam dengan regulasi infrastruktur yang lengkap dan dukungan dari pemerintah. Selanjutnya itu ada pendidikan dan pengajaran. Kebijakan dan program keislaman di bidang pendidikan terlihat lebih awal mendapat perhatian dibanding bidang lainnya.
Selanjutnya ekonomi. Ekonomi Islam di Malaysia telah berkembang dengan baik dengan pasar perbankan syariah mencapai 24% selama 30 tahun. Selanjutnya hukum. Hukum keluarga Islam di Malaysia mencakup kombinasi hukum Islam dan adat, dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang berkembang di negara. Selanjutnya ada kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri Malaysia turut mengalami perubahan penting, yaitu kuatnya keberpihakan pemerintah terhadap dunia muslim. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 yang bunyi pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana dinamika Islam di Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, dan Myanmar dalam 4 aspek yaitu pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan kebijakan politik. Singapura. Aspek pendidikan. Singapura memiliki sistem pendidikan yang cenderung sekuler, tetapi memfasilitasi pendidikan Islam melalui sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Selanjutnya ada aspek kebudayaan. Meskipun mayoritas penduduk muslim di Singapura berasal dari etnis Melayu, mereka hidup berdampingan dengan etnis dan agama lain. Ini menciptakan keberagaman budaya dan toleransi antaragama. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Singapura dikenal sebagai pusat keuangan dan ekonomi yang maju. Komunitas muslim aktif terlibat dalam sektor ekonomi. Selanjutnya ada aspek dalam kebijakan politik. Singapura menerapkan pendekatan multikulturalisme dalam kebijakan politiknya. Pemerintah mendorong harmoni antar agama dan memastikan setiap komunitas agama dapat hidup berdampingan. Selanjutnya ada Brunei Darussalam. Aspek pendidikan. Pendidikan Islam mendapat perhatian signifikan di Brunei. Lembaga-lembaga pendidikan Islam mendukung pengajaran nilai-nilai Islam dan bahasa Arab. Selanjutnya ada aspek kebudayaan. Brunei menerapkan hukum syariah dalam beberapa aspek kehidupan sehari-hari. Hal ini mencerminkan peran Islam yang kuat dalam budaya dan kebijakan Brunei. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Brunei memiliki ekonomi yang sangat tergantung pada industri minyak dan gas. Keberhasilan ekonomi ini membantu pembangunan dan dukungan terhadap pendidikan dan kebudayaan Islam. Selanjutnya ada aspek kebijakan politik. Pemerintah Brunei menerapkan hukum syariah secara bertahap, menciptakan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan struktur lainnya. Selanjutnya ada Thailand. Aspek pendidikan Thailand. Di Thailand memiliki lembaga-lembaga Islam dan beberapa universitas Islam. Pendidikan Islam melibatkan pembelajaran bahasa Arab dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada aspek kebudayaan. Terdapat perbedaan budaya antara masyarakat Muslim di selatan Thailand dan mayoritas Buddha di bagian lain. Konflik etnis dan agama kadang-kadang mempengaruhi hubungan antara kedua kelompok ini. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Komunitas muslim di Thailand aktif terlibat dalam berbagai sektor ekonomi, terutama di wilayah selatan yang kaya akan sumber daya alam. Selanjutnya ada aspek kebijakan politik. Konflik separatisme di wilayah selatan Thailand memiliki implikasi politik yang signifikan. Selanjutnya ada Filipina. Aspek pendidikan. Filipina memiliki sejumlah sekolah Islam dan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam juga diakui di sistem pendidikan nasional. Selanjutnya ada aspek kebudayaan. Di Mindanao terdapat mayoritas Muslim dan kebudayaan Islam yang memainkan peran besar. Terdapat kelompok-kelompok seperti bangsa Moro yang aktif memperjuangkan hak-hak mereka. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Komunitas Muslim di Filipina dapat ditemukan di berbagai sektor ekonomi, termasuk perdagangan dan pertanian. Selanjutnya ada aspek kebijakan politik. Beberapa kelompok di Filipina seperti Moro Islamic Liberation Front dan Moro National Liberation Front telah terlibat dalam perundingan dengan pemerintah untuk mencapai otonomi di wilayah Mindanao.
Selanjutnya Myanmar. Aspek pendidikan. Pendidikan Islam di Myanmar sering menghadapi tantangan terutama di kawasan Rakhine. Beberapa sekolah Islam mengalami keterbatasan akses dan dukungan. Selanjutnya ada aspek kebudayaan. Komunitas Muslim di Myanmar, terutama Rohingya, telah menghadapi berbagai permasalahan kemanusiaan dan konflik dengan pemerintahan. Selanjutnya ada ekonomi. Beberapa kelompok Muslim di Myanmar terlibat dalam sektor ekonomi, meskipun adanya batasan-batasan tertentu. Selanjutnya ada aspek kebijakan politik. Konflik antara pemerintah dan komunitas Muslim di Myanmar, khususnya Rohingya, telah menciptakan situasi konflik dan mendapat perhatian internasional. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.